Nah, kalau kita sebagai pengajar tidak bisa menggunakan pendekatan, kemudian metodenya juga tidak ramah anak, nah disitulah akan terjadi mungkin trauma-trauma, mulai dari bisnis kuliner, kemudian fashion, terus jual komputer, jual ATK, apapun. Yang namanya berbisnis ya, pasti ada masa dimana pengen give up gitu ya, dengan segala macam tantangan gitu. Halo, ketemu lagi di Entrepreneur Next Door episode kali ini. Saya sekarang mau ketemu dengan seorang perempuan yang menginspirasi benar buat saya pribadi. Karena saya pernah ikut kelasnya juga. Dan kita sekarang akan membahas bisnisnya dia yang bergelut di dunia pendidikan. Dengar-dengarnya cukup ajaib karena bisa membuat anak membaca dalam waktu 1 jam. Kita ikutin ya, let's go. Terima kasih loh Ibu Ami udah Sama-sama. boleh datang ngobrol-ngobrol kesini. Ini gimana sih Bu? Waktu dulu mulai pernah nggak sih punya bayangan akan ada sebanyak ini? Sebenarnya sih nggak pernah sama sekali Pak Donald terbayang bahwa Anemon ya puji Tuhan akan bisa seperti sekarang gitu ya. Dikatakan besar ya belum juga sangat besar gitu. Cuman ya perjalanannya yang saya syukuri, Anemon sekarang sudah ada sekitar 145 cabang di beberapa kota di Indonesia gitu. Awalnya sih saya nggak pernah kepikiran juga bahwa Anemon bisa seperti sekarang ya. Saya dulu kuliahnya di arsitek, gitu. Jadi nggak pernah kepikiran bahwa saya sekarang akan menggeluti dunia pendidikan gitu Pak Donald. Waktu kuliah arsitek, ya kuliah seperti biasa. Nah begitu tamat, akhirnya mulai mencoba untuk menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki kan gitu ya. Untuk mendesain gitu untuk untuk mendesain, istilahnya rancang rumah gitu. Tapi di sana saya menemukan sesuatu bahwa ini loh ternyata bukan dunia saya gitu. Ternyata apa yang namanya kenikmatan bekerja, artinya passion itu tidak saya temukan di sana. Nah 2 tahun setelah menekuni dunia arsitek, akhirnya saya mulai memutuskan untuk berhenti. Saya harus berhenti, saya harus mencari di mana sebenarnya jati diri saya gitu. Mulailah saya berbisnis. Ini saya potong sedikit nih. Itu kan udah kuliah nih. Udah kuliah. Kan udah investasi waktu, Betul. tenaga, uang. Terus ternyata bukan passion. Nah ini supaya nanti kalau teman-teman muda yang denger, supaya jangan dijadikan alasan mereka gitu untuk segitu gampangnya nyerah. Untuk saat memutuskan akhirnya itu pertimbangannya gimana tuh? Untuk memutuskan keluar dari dunia arsitek? Gitu. Ya, kita akan mengetahui ketika kita sudah menjalani. Oh, sudah dijalani. Iya, sudah dijalani. Terus kita akhirnya tahu, aduh kok rasanya bisa, mengerjakan bisa tapi kosong gitu. Ada sesuatu yang tidak terisi dalam hidup. Nah, mulailah saya mencari bisnis ya, mencari bisnis A, bisnis B, jualan apa saja. Saya latih kemampuan saya untuk berjualan, mencari supplier dan lain sebagainya. Banyak sekali segala macam bisnis Pak Donald. Mulai dari bisnis kuliner, kemudian fashion, terus jual komputer, jual ATK, apapun saya jalani. Pengembaraannya. Iya, pengembaraannya untuk mencari sebenarnya di mana sih menghasilkan. Iya, menghasilkan. Tetapi ke dalam itu belum ada satu kepuasan gitu. Nah, akhirnya saya berhenti lagi. Saya berpikir di mana sebenarnya dunia saya. Waktu itu saya mencoba untuk melamar menjadi seorang guru. Nah, menjadi seorang guru dan diterima di suatu lembaga pendidikan privat gitu ya. Dan saya, wow, ternyata setelah saya mengajar, saya merasa dunia saya kembali lagi. Saya merasa ada kehidupan dalam diri saya. Saat gitu. itu yang diajar itu usia berapa? Orang udah dewasa sih waktu gitu. itu. Belum merambah ke dunia anak-anak waktu itu. Saya waktu itu mengajar komputer karena itu yang satu-satunya skill yang saya miliki karena tidak ada disiplin ilmu di bidang keguruan seperti itu nggak ada. Justru karena itu menemukan Gitu.
Nah, mulailah saya mengajar. Setelah mengajar, saya merasa bahwa saya menemukan dunia saya kembali. Saya mulai mengajar anak-anak gitu. Karena dilihat, ini jadi bu guru ya sekarang ya gitu. Terus akhirnya teman-teman mulai lesin anaknya. Nah, ada satu momen di mana ada seorang anak waktu itu yang sudah sekitar kelas 4-5 SD. Saya ajarkan pelajaran sekolah waktu itu. Tapi kenapa anak ini kok serasa seperti dia nggak percaya diri, kemudian dia tidak bisa, dia bukannya anak yang bodoh sebenarnya. Tapi satu masalahnya dia adalah dia nggak bisa baca. Dia tidak bisa membaca. Usia kelas 5 bisa baca, sudah bisa membaca, tapi belum bisa. Ya entah bagaimana prosesnya. Akhirnya saya bilang, saya harus ngajar baca supaya anak-anak ini bisa dibekali gitu. Untuk mempelajari apapun, ya harus mulai dari belajar membaca dulu. Dan efeknya sangat-sangat luar biasa, Pak Donald. Saya lihat anak ini bukan hanya dia tidak bisa pelajaran, tapi dia secara psikologis juga ada tekanan, bullying, kemudian didiskriminasi. Ya seperti itulah. Efek secara psikologisnya sangat besar gitu. Saya bilang sama diri saya sendiri, kita harus mulai dari dasar. Kalau memang kita mau pendidikan ini sukses di jenjang yang berikutnya, maka di dasar harus dikuatkan. Mulailah saya mencoba untuk mencari satu metode. Nah, kebetulan waktu itu anak saya yang pertama mau masuk ke sekolah dasar. Ternyata dia juga tidak diterima karena tidak bisa baca. Nah, mulailah saya mencari gimana caranya supaya anak-anak ini bisa cepat bisa membaca, tapi juga metodenya yang menyenangkan. Nah, formula itu yang saya uji cobakan ke anak. Jadi dari masalah yang ditemukan di lapangan gitu ya, ternyata dari jiwa entrepreneurship-nya keluar nih. Jadi kalau spesialis untuk ngajarin anak bisa baca gitu. Iya. Yang kesannya kan kayaknya itu kan hal umum ya. Gampang. Iya. Tapi tidak seperti itu sebenarnya, Pak. Karena membaca itu adalah pelajaran atau sekolah pertama yang mungkin anak-anak baru pertama kali belajar, pertama kali ketemu guru, pertama kali dihadapkan pada satu pelajaran yang cukup ya mungkin agak serius gitu ya. Nah, kalau kita sebagai pengajar tidak bisa menggunakan pendekatan, kemudian metodenya juga tidak ramah anak, nah disitulah akan terjadi mungkin trauma-trauma terhadap pendidikan ya. Mungkin kalau misalkan guru pertamanya sudah tidak menyenangkan, mungkin dia menganggap guru yang selanjutnya juga iya seperti itu. Nah, itulah akhirnya saya tertantang bagaimana caranya pengalaman pertama anak ini kita buat begitu menyenangkan sehingga pada saat dia belajar apapun nanti di kemudian hari si anak ini lebih bersemangat gitu, termotivasi. Dari idenya itu kan akhirnya membentuklah yang namanya Anemon ini. Ya. Idenya supaya bisa berkembang menjadi bisnis gitu ya. Itu gimana? Nah, itu juga nggak kepikiran juga sih. Waktu itu saya ngajar ya ngajar aja. Bahkan saya mengajar lebih dari yang saya bayaran yang saya terima gitu. Karena saya udah merasa senang banget gitu loh. Saya mengajar privat dulu dari rumah ke rumah, Pak Donald, dari ya. Itu udah pakai nama Anemon? Sudah pakai nama Anemon. Karena kan harus pakai stempel gitu kan. Pikirnya apa ya namanya yang lucu ya gitu. Nah, terus akhirnya dari rumah ke rumah sekitar kurang lebih setahun dari rumah ke rumah karena udah nggak bisa lagi, karena kan kalau kita handle sendiri sesuai dengan kapasitas kita pastinya itu tidak akan maksimal kan ya, seberapalah kita bisa gitu, tapi ya saya enjoy, saya sangat menikmati. Mulailah saya merekrut guru privat untuk bantu saya training guru-guru tersebut, kemudian mereka ngajarlah anak-anak yang saya harusnya ajarkan. Saya tugasnya berubah, cari siswa cari siswa, kemudian mereka mengajarkan, saya training gurunya. Nah, tahun 2000 kalau nggak salah 2009 ya, saya ngontrak di Jalan Pulau Ambon di Gang Kelinci, itu kontrakan rumah sebenarnya. Saya buka kelas di situ karena kita produknya itu kan namanya cara baca ajaib, 1 jam anak-anak udah bisa baca gitu. Itu cukup menarik juga sih untuk orang-orang penasaran untuk coba. Nah, kita kasih coba gratis sampai sebulan waktu itu. Dan Astung Karo waktu itu muridnya 1 tahun tuh ada sekitar 150 siswa di sana di Gang Kelinci itu. Nah, mulailah saya terpikir kenapa saya nggak buka di jalan besar nih supaya beneran kayak bisnis, nggak kayak bisnis rumahan gitu. Mulailah saya buka di Jalan Suli waktu itu. Jalan Suli, kemudian dalam waktu 6 bulan sudah penuh karena kontrakannya kecil, saya buka lagi di Jalan Angka. Nah, waktu itu satu momentum yang membuat saya
akhirnya memutuskan saya harus berbisnis, saya harus besarkan Anemone, saya harus kasih banyak manfaat untuk orang-orang. Karena waktu itu kita ada di Denpasar, Pak Donald, murid-muridnya itu datangnya dari luar kota, dari Karangasem, dari Penglipuran waktu itu, terus dari Bedugul, jauh-jauh 2 jam mereka menempuh perjalanan hanya untuk belajar baca ke Denpasar. Saya pikir wow, ternyata apa yang saya ciptakan, metode yang saya buat ternyata bisa kasih manfaat gitu. Idenya kan nggak terlalu wow ya, mungkin kan kalau yang lain belajar coding, mesti kita belajar matematika, belajar bahasa Inggris, kayak cuma belajar baca, tapi ternyata marketnya ada ya. Iya, marketnya ada dan cukup besar. Pada waktu itu tidak terlalu banyak pemain ya. Waktu di tahun 2000 sekian 2009 itu yang banyak itu kan bimbel gitu. Tapi yang khusus untuk belajar baca dan grab attention yang demikian ini ya dengan produk cara baca ajaib, banyak juga yang penasaran terus jadi bertanya gitu dan tidak percaya, bener nggak sih anak 1 jam udah bisa baca gitu, diapain anak saya gitu kan. Nah gitu akhirnya ya karena itu saya merasa bahwa saya harus mengembangkan produk ini hingga sampai di daerah di mana anak-anak itu tinggal gitu, supaya mereka nggak perlu menempuh perjalanan yang lama gitu kan, hanya untuk belajar baca aja ke Denpasar 2 jam gitu. Saya berdoa sama Tuhan waktu itu, ya Tuhan gimana ya caranya supaya saya bisa ada di daerah-daerah anak-anak ini berasal gitu. Tapi dengan kemampuan finansial, kemudian kapasitas saya juga sebagai seorang business owner juga belum saya nggak percaya diri waktu itu, gimana ya caranya. Nah akhirnya 2012 Tuhan seolah menjawab pertanyaan saya, menjawab doa saya. Akhirnya saya dikenalkan dengan satu sistem yang namanya sistem franchise, dimana kalau misalkan ada orang yang mau membuka Anemone di daerahnya, itu kita duplikasi sistem yang sudah ada, sistem yang sudah terbukti berhasil, teruji, mereka bisa buka di daerahnya masing-masing. Nah, soal franchise nih ya, saya sedikit kesana karena kan menarik nih. Banyak yang bilang kalau bisnis franchise di franchisein kan kesannya segitu mudahnya. Gitu. Sebenarnya gimana sih saat membuat Anemone ini bisa jadi franchisable istilahnya gitu? Iya, jadi banyak orang yang keliru. Ya artinya beberapa orang di luar sana mengartikan bahwa antara membuat dan membeli bisnis franchise itu adalah sesuatu yang instan gitu ya. Membuat bisnis franchise, kalau misalkan bisnis saya udah rame, kemudian bisa buka cabang di mana-mana, ya udah kita franchise-kan aja supaya bisa hasilnya banyak ekspansinya bisa lebih cepat gitu. Atau yang membeli franchise pun kadang-kadang ada sesuatu yang pemahaman yang salah tentang bisnis franchise. Jadi orang beli bisnis franchise seolah tersihir dengan kata-kata franchise, bahwa bisnis franchise sudah pasti menguntungkan gitu kan. Beli bisnis franchise aja kayak udah punya ATM aja tiap bulan tarik gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Sebenarnya semua bisnis ada prosesnya. Begitu pula bisnis franchise. Sebenarnya franchise itu sendiri kan duplikasi usaha yang sudah sukses untuk dijalankan oleh orang lain. Nah, hal pertama dan utama yang harus kita lakukan sebelum kita memfranchise-kan usaha, yaitu bikin usaha kita teruji dulu, berhasil dulu, profitable dulu gitu, dan gampang untuk diduplikasi. Dan juga dari sisi mungkin administratif, SOP, semua udah harus siap diduplikasikan. Betul. Jadi kalau saya bilang sebenarnya bisnis kita ini kan kayak nanam pohon ya. Orang ngelihat itu sudah, pohonnya udah banyak cabangnya, udah besar, tapi nggak tahu sebenarnya proses untuk menjadi cabang yang banyak ini seperti apa, gitu kan. Sama aja seperti kita nanam pohon, pada saat pertama ya pasti kita jadi benih dulu kan, belum siapa-siapa. Kita harus latih dulu entrepreneurship kita, mindset kita, mental kita, terutama otot-otot mental kita. Nah itu sama seperti kita menguatkan akar. Nah, setelah itu baru saat udah franchise-nya dapatnya idenya, jawaban doanya, ada ide. Terus pas mulai mengaplikasikan gimana tuh ceritanya? Memang kita di awal-awal sangat sederhana, sistem franchise sangat sederhana, dan itu kita improve sesuai dengan disempurnakan lagi versi 2 gitu ya, seperti itu. Sampai sekarang ya sudah cukup lengkap sih ininya ya, sistemnya, kemudian legalnya juga seperti itu. Nah kan saat franchise kan mencari orang yang mau beli franchise nih, kan nama Anemone boleh dibilang saat itu mungkin belum sekeren sekarang. Itu gimana tuh cara cari? Sebenarnya yang menjadi prospek franchise yang paling bagus itu, yang ideal ya, itu adalah customer kita.
customer yang sudah ngerasakan produknya, udah ngeliat sendiri, oh outletnya rame, kemudian dia juga sudah tahu produknya bagus dan terbukti pada anak-anaknya mungkin, ya itu adalah prospek kita gitu. Dan di 1 tahun pertama yang saya syukuri 3 bulan setelah kita launching, dari bulan Oktober sampai Desember ya, itu ada 7 outlet yang buka sekaligus di tahun pertama franchise, dan itu semuanya orang tua siswa. Oke, yang tempatnya mungkin jauh-jauh berbeda-beda ya. Berbeda-beda gitu. Nah dari sana saya berpikir, oh ternyata selain orang tua, yang saya belajar juga guru-guru. Oh iya. Ya, mereka udah tahu culture kita seperti apa, terus melihat mungkin di dalam kan biasanya mereka juga mengerjakan pembukuan, oh ternyata profit juga gitu. Jadi mereka ada ketertarikan juga untuk menjalankan bisnis gitu. Nah ini kan kalau franchise berhubungan juga sama manusianya nih. Betul. Kan? Mesti ada owner franchise di sana, ada guru-guru yang mesti di sana. Ini kan kalau buat saya berurusan sama manusia, ini kan sesuatu yang, aduh gimana ya? Nah, ini never ending. Never ending story. Nah ini Ibu Ani gimana menduplikasikan bukan selain bisnisnya, tapi juga kualitas manusia yang ada di setiap cabang supaya sama, gimana? Iya, itu sebenarnya yang terpenting. Kebanyakan orang mengira, cuman kursus baca tulis, tapi kualitas gurunya gimana? Itu kan tulang punggungnya istilahnya. Tapi kan untuk kesan pertama gurunya harus menyenangkan. Betul, betul. Nah itu yang sebenarnya menjadi core bisnis kita, bukan hanya penjualan produk gitu. Core bisnis kita adalah ya di training, di coaching, seperti itu untuk internalnya Anemon, seperti itu. Oh jadi guru-guru yang ada di tempat di cabang Anemon bukan sekedar ngelamar terus diterima kerja, tapi ada training juga. Ada. Okay. 1 bulan trainingnya. 1 bulan. Ya, dan bisa jadi mereka nggak lulus, kemudian ya. Jadi ownernya pun diseleksi Pak Donald. Sombong banget sih. Banyak orang kayak gitu. Ini dulu saya pernah melakukan kesalahan Pak Donald, makanya sekarang sudah belajar dari kesalahan. Nih kalau saya nih, saya punya uang nih, saya mau beli franchise-nya. Terus Ibu akan mengakses saya dong gitu. Iya. Terus saya ada kemungkinan nggak lulus. Ada. Terus gimana Bos? Maaf ya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat nggak lulusnya karena apa? Pertama yang kita nilai itu pasti attitude-nya, value-nya, sesuai nggak dengan value kita gitu. Jadi yang kedua baru skill-nya. Kalau memang skill-nya nggak mampu, ya kita bisa hire orang kan, bisa hire orang yang kompeten di sana. Jadi poin di sini kalau saya lihat adalah memang income itu, uang itu tidak lebih penting daripada kualitas core bisnis kita sendiri. Betul. Dan itu sesuatu risiko yang memang Ibu putuskan berani untuk ambil gitu ya. Sekalipun mungkin pernah ada yang marah nggak sih Bu nggak lulus gitu? Pernah. dan dia bikin kompetitor. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya percaya bahwa perusahaan yang kuat dan bisa menjadi besar itu ada 3 komponen yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Yang pertama adalah sistem. Sistem itu ibaratkan seperti tangan kiri. Dan people yang mengerjakan sistem itu seperti tangan kanan. Tangan kanan tanpa tangan kiri juga nggak maksimal. Tangan kiri juga tanpa kanan juga akan sama seperti ya flat aja gitu ya jalannya bisnis. Tapi yang paling penting itu adalah value. Value itu adalah jantung kita, jantungnya perusahaan. Jadi kalau orang-orang yang datang tidak sesuai dengan value-nya, meskipun dia adalah orang yang pintar, orang yang punya uang, ya dia tidak akan bisa besar bersama-sama dengan bisnis kita gitu. Keren banget. Terima kasih sekali lu buat kesempatannya. Terima kasih kembali. Sama-sama Pak Donald, terima kasih. Value, sebuah kata-kata yang memang sering kita dengar, terdengar mudah, tapi pada pelaksanaannya memerlukan sebuah passion, memerlukan sebuah usaha dalam menciptakannya, menjalankan, dan mempertahankan. Dan inilah sebuah kunci kesuksesan dari Anemon, dan kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.